satu di antara mata rantai yang terbentuk. Terbentuknya kegiatan ekspor-impor di Banten tidak lepas dari perkembangan dunia internasional. Motif ekonomi perdagangan bebas mendorong berbagai bangsa untuk mencari komoditas yang bernilai tinggi. Permintaan pasar akan rempah-rempah meningkat pesat di pasaran Eropa, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong kegiatan ekspor-impor. Ramainya kegiatan ekspor-impor di Banten adalah komoditas yang ditawarkan. Komoditas yang dihasilkan di Banten sangat beragam dan memiliki daya tarik sendiri. Faktor ekonomi politik internal dan eksternal serta perubahan iklim yang tidak menentu mengakibatkan fluktuasi atau naik turun harga dagang seiring dengan kebutuhan para pedagang untuk memenuhi komoditas yang akan diperdagangkan. Banten, satu bagian di Indonesia di ujung barat Pulau Jawa, membentang tanah seluas 9.160,70 km persegi yang dibatasi lautan di bagian selatan, utara, barat, dan daratan di bagian timurnya. Kaya sumber daya alam yang potensial. Banten secara umum merupakan daerah dengan dataran rendah yang berada pada 0-2.000 meter di atas permukaan laut. Banten merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran penting di masa silam dengan berdirinya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha dan kemudian berkembang menjadi kerajaan bercorak Islam, yaitu yang kita sebut sekarang Kesultanan Banten. Banten memiliki hubungan ekonomis yang sangat dekat dengan daerah lainnya di Nusantara. Jaringan perdagangan lokal Banten mengawali sejarah perdagangan yang mampu menjadikan Banten sebagai pusat perniagaan. Komoditas perdagangan lokal di Banten telah beragam dibandingkan dengan komoditas dalam perdagangan internasional. Pedagang-pedagang dari barat dan timur Nusantara berkumpul di Teluk Banten, seperti dari Palembang, Pariaman, Lawe dan Tanjung Pura, Malaka, Makassar, Jawa Timur, dan Madura. Kesultanan juga berperan dalam mengelola wilayah perniagaan. Tidak jarang Sultan sendiri beserta kerabatnya ikut serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan memiliki saham dan ekspedisi di laut. Jaringan perdagangan lokal di Banten lebih menekankan pada komoditas impor bahan pangan. Akhir abad 16, permintaan akan rempah-rempah meningkat pesat di pasaran Eropa, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung masuknya bangsa Eropa ke dalam jaringan perdagangan di Banten. Hal ini memberikan dampak pada kegiatan perdagangan yang telah ada di Banten, menjadi semakin ramai dan beragam. Mengenai permintaan akan komoditi rempah-rempah seperti lada, beras, dan gula di Banten membuat pembelian secara besar-besaran dan menjadikan ekonomi Kesultanan Banten pada abad 17 sebagai puncak kejayaan dari Kesultanan Banten. Dengan adanya sistem perdagangan yang dibuat oleh pedagang Eropa, membuat Banten mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan dalam perdagangan. Kebijakan ekonomi politik yang diterapkan di Banten juga mengakibatkan timbulnya persaingan antar pedagang. Nah, itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.